Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi ya. Saya Busman Arifin. Di sini saya akan sharing lagi tentang bagaimana kita mengoptimasi website dan mengetahui cara-cara agar bisa berada di halaman satu Google. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengoptimasi website agar website kita berada di halaman satu Google, itu sebenarnya sangat, ya, bisa dibilang memang di sini kita harus kerja ya, kerja keras ya, apalagi untuk memenuhi syarat-syarat bisa berada di halaman satu Google itu terlalu banyak syarat oleh Google itu sendiri. Tapi kita bisa mengoptimasi secara garis umum ya, apa-apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Google sehingga website kita bisa berada di halaman satu seperti itu. Nah, saya akan mencontohkan website saya pribadi ya, sehingga kita bisa menilai kenapa sih beberapa website itu bisa berada di halaman satu Google. Nah, ketika saya membuka atau mencari misalnya di Google tentang jasa SEO Makassar, maka yang akan muncul itu ada beberapa media-media yang saya miliki yang sudah berada di halaman satu Google. Nah, ini berlaku umum untuk semua produk ya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan yang sudah saya lakukan. Misalnya di sini ada Instagram, ada jasa SEO Makassar 0811 4600 131 misalnya. Di sini juga ada carousel. Ini ada nomor kontak saya juga. Terus di sini ada website saya ya yang selama ini saya gunakan untuk mengoptimasi beberapa produk-produk. Nah, dan ini juga LinkedIn yang saya miliki. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang kenapa sih website ini itu bisa berada halaman satu Google. Jadi kita skip dulu beberapa media-media ya seperti Instagram, Carousel, LinkedIn ini bisa berada di halaman satu Google untuk pencarian kata kunci jasa SEO Makassar. Nah, hal ini saya lakukan, kenapa saya tunda dulu untuk dibahas, itu karena kekuatan dari Instagram, Carousel, LinkedIn ini itu sudah memiliki domain authority yang sudah tinggi. Jadi istilah katanya kita tinggal numpang ya, kita numpang tenar aja di media-media tersebut. Nah, kebetulan khusus LinkedIn, khusus Carousel dan khusus Instagram ini mem- apa ya akun saya itu dispesialkan oleh mereka kayak gitu. Nah, makanya saya bisa berada di halaman satu Google. Dan sebenarnya untuk bisa menggolkan ini semua ya kita harus menjadi yang terbaik dulu di setiap medianya. Misalnya LinkedIn-nya kita harus yang terbaik misalnya. Sehingga Google akan melacak oh LinkedIn-nya si jasa SEO Makassar ini atau akun ini yang bisa saya tampilkan di Google. Oke. Ah, memang ini ada ilmu khususnya juga ya kalau media-media seperti ini. Nah, jadi yang bisa saya sharing itu adalah misalnya seperti website-website misalnya Tanya Digital, Undercover, Makassar SEO, ya, terus Top for Marketing ya. Jadi ini yang bisa kita bisa membandingkan ya. Jadi yang di awal itu yang harus kita perhatikan adalah kompetitor kita. Nah, untuk melacak kompetitor itu sangat sederhana. Kita cukup mengetahui domain authority yang mereka miliki misalnya. Misalnya kita buka Tanya Digital ya. Nah, kita save nih Tanya Digital terlebih dahulu ya. Kita cek kekuatannya ya. Ini juga kita cek ya, kita copy linknya aja. Oh, nggak mau ya. Undercover ya.
Nah, biasanya ini dia kan hanya menggunakan artikel nih untuk bisa halaman satu Google nih. Nah, biasanya website-website seperti ini yang menggunakan eh, artikel. Kenapa nih? Back not found, nggak apa-apa. Nah, nanti ini sudah diindeks Google tapi nggak ada nih hasilnya nih. Ini nanti bakal hilang ini di halaman satu Google. Jadi ini nanti bakal hilang, mungkin yang akan naik adalah ini nih ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kita ambil persaingan yang halaman satu Google aja ya. Nah, jadi tujuan dari untuk mengetahui kekuatan kompetitor itu supaya kita bisa mengantisipasi apakah website kita nanti itu akan turun ataukah tetap bertahan di halaman satu Google. Dengan cara bagaimana? Ya, cukup saja mengetahui eh, domain authority yang dimiliki oleh kompetitor-kompetitor kita. Seperti itu. Nah, untuk melacaknya saya di sini menggunakan website SEO Checker ya, Bullcheck Authority ya. Nah, di sini tinggal saya cek nih kekuatan-kekuatan lawan saya. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa biasanya website-website seperti ini itu adalah website-website yang memiliki DA yang sudah tinggi. Itu dikarenakan artikelnya itu sudah berada di halaman satu Google. Nah, di sini bisa kita lihat nih, tanyadigital.com nih, ada 43 domain authority-nya. Ya, umurnya juga sudah 4 tahun nih. Artinya website ini memang sudah lama dioptimasi ya. Itu yang pertama. Misalnya undercover. Nah, kenapa artikel-artikel mereka bisa berada di halaman satu Google? Ya, sederhana. Kita lihat DA-nya sudah 43. Nah, sederhana aja kok untuk melacak kompetitor-kompetitor kita yang sudah berada di halaman satu Google. Apakah website kita terancam nih di halaman satu Google ataukah tidak? Nah, nih lihat nih ada 55 undercover.co.id. DA-nya 55. Jadi mereka-mereka ini adalah website yang memang sudah wah, kategori monster ya. Ya. Nah, ini Makassar SEO, DA-nya ada 9, umurnya 2 tahun. Nah, gitu. Jadi jika website ini masih berada di halaman satu Google, memungkinkan juga website saya masih tetap berada di halaman satu Google. Padahal yang saya gunakan cuma Blogspot loh. Bisa halaman satu Google juga kok. Oke, terus yang terakhir tadi kita harus lacak top 4 marketing ya. Kita lacak-lacak aja ya, seberapa sih kekuatan-kekuatan website-website yang sudah berada di halaman satu. Nah, top4marketing.co.id dia DA-nya 12 ya. Total backlinknya sekian. Nah, bagaimana dengan website yang saya miliki nih? Berapa sih kekuatannya? Nah, gitu. Jadi kita cukup ingat saja beberapa website yang sudah berada di halaman satu Google. Nah, domain authority-nya itu cuma 6 ternyata. Cuma 6, tapi dia umurnya umur 4 tahun ya, sama dengan tadi yang dimiliki oleh Tanya Digital tuh, 4 tahun juga. Nah, kenapa DA-nya masih kecil? Ya, memang sebenarnya website ini itu bukan website utama saya. Ya, ini hanya saya gunakan untuk ya memang mengoptimasi aja kata kunci jasa SEO di Makassar. Nah, kita kembali lagi tadi ya di jasa SEO Makassar. Ini hanya kasuistik ya, tidak bisa dijadikan sebagai umum. Apakah DA itu atau domain authority itu menentukan seseorang bisa halaman satu Google? Salah satu indikatornya saya akan bilang yes, ya salah satu indikator. Nah, jadi bisa kita bilang nih bahwa website saya ini tetap terancam di halaman satu Google. Akan tetapi kenapa dia akan selalu berada di halaman satu Google? Itu dikarenakan
kompetitor-kompetitornya itu hanya menggunakan artikel. Misalnya Tanya Digital itu menggunakan artikel, ya. Ini juga menggunakan ini bukan homepage ya yang digunakan, ini masih ada jasa SEO Makassarnya. Sedangkan website ini itu dia menggunakan homepage. Jadi istilah katanya Google juga akan selalu menempatkan satu website, minimal nih satu website nih ya, yang memang di situ dia memfokuskan homepage-nya itu menargetkan kata kunci jasa SEO Makassar. Jadi meskipun dia terancam, dia akan tetap berada di halaman satu Google. Berbeda dengan yang lain-lainnya ini, meskipun banyak yang sudah besar DA-nya, website saya akan tetap berada di halaman satu Google. Nah, apakah website ini memungkinkan bisa berada paling atas seperti Instagram ini? Ya memungkinkan saja ya. Ya bisa jadi kalau agak-agak diseriusin. Tapi memang apa ya? Saya mengoptimasi ini hanya untuk sebagai portofolio aja, kepada biasanya saya hanya gunakan portofolio untuk beberapa customer-customer seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat untuk bisa halaman satu Google di sini cukup dengan menggunakan artikel sudah bisa halaman satu Google ya. Gitu. Ini kalau kita lihat ciri khasnya di sini, artikel bisa halaman satu Google. Nah, kenapa ini tapi yang tidak bagusnya ya kalau kita menggunakan artikel untuk mengoptimasi kata kunci tertentu, itu biasanya juga bakal hilang ya. Bakal hilang digantikan dengan yang lainnya. Karena yang lainnya juga menggunakan artikel. Nah, bedanya kita tinggal menaikkan DA-DA aja ya. Yang kita fokuskan adalah kita menaikkan DA ini. Nah, salah satu indikator untuk menaikkan DA ini itu adalah total backlink dan kualitas backlinknya. Jadi bisa kita lihat ya, beberapa kompetitor kita itu ribuan sudah total backlink yang mereka miliki, sedangkan kita cuma 300-an dan sebagainya. Nah, makanya ketika mengoptimasi website itu kita juga harus menggunakan website yang lainnya untuk dioptimasi dan mensupport website kita. Nanti akan saya jelaskan lagi ya pengalaman-pengalaman saya mengoptimasi website, dan saya juga meminta kepada teman-teman yang menonton video-video saya ya untuk mendukung dan mensupport ya. Kira-kira apalagi yang harus saya bahas ya. Terima kasih.